di dalam diri Yesus itu punya dua roh, yaitu roh insani dan roh ilahi. Nah, saya jadi bingung ini apakah pernyataan ini benar atau bagaimana? Kalau benar, penjelasannya bagaimana? Selamat datang di channel Bang RK. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Kalau nggak subscribe berarti kadrun. Hahaha. Ini yang Siapa yang membuat ngomong saya itu? jadi bingung. eh Pak Timothy dan diiakan juga oleh Pak Bom Bom dan Grateful, gitu. Paman Pio, ada pandangan tentang itu nggak? Tentang dari gereja Katolik nggak, Paman PT, tentang hal itu? Soal apa? Soal apa? Gimana? Gimana? Tentang roh, Gimana Bang Arnold? tentang roh insani. Jadi di dalam Yesus itu punya dua roh, yaitu roh insani dan roh ilahi. Nah, apabila Yesus tidak punya roh insani, maka dia tidak bisa mati. Nah, kan artinya mengambil ayat, mencomot ayat dari pada saat Yesus mau mengembuskan napas ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Di situ mereka berasumsi bahwa di situ ada roh manusia insani. Kalau tidak ada roh insani berarti tidak bisa mati. Kira-kira begitu. Tadi yang saya dapat penjelasan dari Pak Bombong. Silakan. Roh insani. Pandangan gereja Katolik. Sebentar ya. Ini begini. Saya pernah membahas itu dengan Pak Iman Rasuli ya. Tapi lanjut Pak. Ya lanjut dulu. Coba Oke. coba. Saya pernah membahas itu dengan Paman Iman Rasuli ya, terkait penggunaan kata roh itu di situ. Ya, jadi penggunaan kata roh Yesus dalam Kisah Para Rasul itu ya, itu penggunaan kata di setiap kodeks itu menggunakan yang merujuk hampir sama dengan penggunaan kata dalam Perjanjian Lama. Ya. Ya, jadi Alkitab menuliskan tentang Roh Kristus, ya, itu Roh Allah, Roh Kudus, ya, Roh Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 9 itu mengatakan bahwa tetapi kamu tidak hidup. Kalau salah bisa di ini ya, kita diskusi aja. Tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Ya, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itu dalam Roma pasal 8 ayat 9 di situ. Roh Allah adalah Roh Kristus. Tetapi kalau kita berbicara tentang saya tidak mau masuk dalam sebuah pandangan tentang roh insani ya. Dalam arti saya tidak mau masuk dalam pandangan itu ya, Bro Arnold ya. Tetapi karena saya melihat sebuah patokan bahwa satu pribadi Sang Putra itu memiliki dua natur. Ya, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Ya, Yesus mengatakan roh Allah ada padaku. Ya, kalau bicara roh Allah ada padaku, maka akan merujuk pada 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 18 ini. Karena dalam Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Di situ menggunakan kata pneuma. Tetapi ada juga kata roh Yesus di dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul itu kalau tidak salah itu. Itu juga menggunakan kata pneuma. Kalau kita lihat dalam naskah Septuaginta dalam perjanjian lama, menggunakan roh Yesus, roh Allah juga. Kata pneuma yang dipakai. Jadi saya tidak mau berbicara tentang roh insani, tetapi saya menekankan yang namanya pribadi Sang Putra itu ketika inkarnasi. Dia adalah satu pribadi yang memiliki dua natur. Dampaknya besar sekali kalau kita bicara tentang roh insani ini loh. Kalau menurut saya. Atau menurut Paman Pio bagaimana? Kalau saya melihat dari gambaran teologis nih. Atau Paman BT, silakan. Dalam aku pakai pandangan ini aja ya. Pakai pandangan Thomas Aquinas ya. Thomas Aquinas ya. Aku biasanya soalnya pakai pakai pandangan patristik Latin yang sangat terkenal ini. Sebenarnya Aquinas maupun Agustinus pun dipakai sama
teman-teman Protestan ya. Walaupun teman-teman Protestan tidak menyadari itu. Apalagi teman-teman Calvinis ya, sangat erat teologinya dengan Agustinus. Begitu. Kalau menurut Thomas Aquinas, dalam kalau tidak salah nanti bisa dicek nanti. Ini soalnya hafalan. Summa Theologia bagian ketiga pertanyaan kelima pasal artikel ketiga kalau tidak salah. Begitu. Pada saat Aquinas itu menolak ajaran Arius dan Apollinarius kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa firman Allah hanya mengambil tubuh tanpa jiwa manusia. Jiwa. Begitu. Jadi menurut Arius dan Apollinarius, firman Allah hanya mengambil tubuh saja tanpa jiwa manusia, dan firman menggantikan posisi jiwa. Dan pada saat itu Thomas Aquinas menjawab dengan tegas, Yesus Kristus mengambil kodrat manusia secara utuh, termasuk tubuh sejati dan jiwa rasional sejati. Tidak ada bagian yang kurang pada kemanusiaannya. Begitu. Tidak ada. Karena Kristus sepenuhnya manusia, maka jiwa manusia itu ada padanya. Begitu. Jiwa. Lebih tepatnya. Jiwa manusia. Karena untuk melengkapi kemanusiaan, karena dia sempurna, manusia yang sempurna. Begitu. Dia lapar, dia sedih, dia menangis, ya kan? Dia berjalan, begitu. Dia emosi ketika di depan bait Allah, begitu kan? Membongkar apa namanya ya? Para pedagang-pedagang yang di depan bait Allah itu, begitu. Jadi jadi Kristus itu punya jiwa manusia karena dia sempurna. Dia manusia sempurna, bukan setengah manusia. Jiwa Begitu. ini Pak Mumpio berhubungan dengan roh insani atau tidak? Tidak kan? Pernyataan jiwa dan roh itu sama atau berbeda? Karena dalam gereja Katolik itu pun coba lihat di KGK nomor 3 sekian 300 sekian 360 sekian begitu. Izin Om Pio sedikit Ya kan? mengenai Coba apa nanti jiwa dibaca ya. di KGK. Ya, gini, mengenai jiwa dalam pandangan gereja Katolik ya. Yang dikatakan jiwa itu meliputi ya akal budi dan roh apa ya batin lah gitu ya akal budi dan batin gitu ya. Itu jiwa gitu ya. Itu. Jadi manusia sebenarnya itu apa ya? Tubuh dan jiwa gitu ya. Makanya dikatakan dikotomi ya gitu. Dikotomi ya. Dikotomi bukan sebentar ya, Paman PT aku lanjut dulu. Aku lanjut dengan menurut pandangan Agustinus, salah satu bapak gereja yang sering dipakai sama teman-teman Protestan khususnya Calvinis dan Lutheran pada umumnya ya. Gitu. Menurut Agustinus dalam bukunya yang berjudul sebentar ya, De Haeresibus dan kemudian dan juga De Agone Christiano, dua buku itu. Dia menegaskan begini kata Santo Agustinus, jangan dengarkan mereka, kalau tidak salah ini, jangan dengarkan mereka yang mengatakan bahwa firman Allah hanya mengambil tubuh saja dan menyangkal bahwa Yesus memiliki jiwa atau hal-hal lain yang bersifat manusiawi. Ketika itu sama membantah pernyataan Arius dan juga Apollinarius. Ayatnya ada, tidak ada dasar biblisnya, tidak ada. Matius 26 ayat 38 kalau tidak salah, dan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Begitu. Di Matius 26 ayat 38 apa? Jiwaku sangat sedih sampai kepada, silahkan dibaca. Begitu. Jadi apa namanya, itu jelas ya. Rasanya itu sudah jelas, itu pandangan gereja Katolik. Ini sebuah pandangan dalam Katolikes ya. Kalau kita mengatakan bahwa kemanusiaan Kristus adalah kekal,
maka kita akan terjerumus dalam bidat monofisit. Mhm. Ya, makanya itu dihubungkan dengan di dalam KGK 1024, ya, mengatakan kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan cinta bersama dengan Allah, ya, bersama perawan Maria, bersama dengan para malaikat. Artinya kita melihat di sini, makanya saya tidak melihat itu sebagai roh insan, saya tidak melihat ya, entah salah atau benar ya. Saya melihat sebagai dalam arti bahwa pribadi Sang Putra itu, satu pribadi Sang Putra itu yang memiliki dua natur. Gitu. Karena Yesus mengatakan roh Allah ada pada aku gitu. Tapi ketika kalau kita bicara ada roh insani, saya tidak tahu, ini kita diskusi saja. Apakah akan terjerumus dalam sebuah sudut pandang monofisit? Coba baca di KGK. Ntar. KGK berapa itu? Coba baca di KGK 360 300 sebentar ya, aku lihat ya. Aku lupa soalnya itu, soal ini, soal jiwa. KGK berapa ya? 360, 362 sama 367. Atau 360 sampai 360 saja 367. deh. 360 aja coba. 360 ya. KGK 360 yang umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Karena Allah menjadikan satu orang saja semua bangsa dan umat manusia, Kejadian 17 ayat 6 dan Tobit 8 ayat 6. Pandangan yang menakjubkan yang memperlihatkan kita umat manusia dalam umat manusia ya. Apakah merujuk pada Yesus Kristus juga? Yang sama dengan Allah. Sahabat. Yang memperlihatkan kepada kita semua, kita umat manusia dalam kesatuan asal yang sama dengan Allah. Oke, saya garis bawahi sama dengan Allah ya. Dalam kesatuan kodrat, bagi semua disusun sama dari badan jasmani, jiwa rohani, ya, yang tidak dapat mati dalam kesatuan tujuan yang langsung dan tugasnya di dunia. Dalam kesatuan pemukiman di bumi dan menurut hukum kodrat, semua manusia berhak menggunakan hasil-hasilnya. Supaya dengan demikian bertahan dalam kehidupan dan berkembang dalam kesatuan tujuan adikodrati. Allah sendiri dan semua orang berkewajiban untuk mengusahakan dalam kesatuan daya upaya untuk mencapai tujuan ini dalam kesatuan tebusan yang terlaksana dalam Kristus untuk semua orang. Gimana itu tuh? kan di kalimat di atas kan, dalam kesatuan kodrat bagi semua yang disusun sama dari badan jasmani dan jiwa rohani. Begitu. Kristus, masalahnya Kristus kan sempurna kemanusiaannya. Manusia sempurna. Ini bukan persoalan Kristus Tuhan dan lain sebagainya, tidak. Tapi ini manusia, kita bicara manusia. Karena Kristus manusia. Begitu. Kristus manusia yang sempurna. Jiwa. Begitu. Baik. Jadi kalau menurut penjelasan dari Bang Pio dengan Bang RK ini, saya menangkap bahwa Yesus mempunyai roh Allah dan jiwa manusia. Begitu ya, koreksi kalau salah. Gimana? Sebentar. Ya. Siapa yang mau jawab? Silakan Paman PT atau si Paman RK dulu. Oke, baik ya. Gitu. Oke, saya sedikit ya. Mari kita buka di Bang RK ya. Kita buka di KGK 472 ya. Ya. Oke. Di KGK 472 di sini ya. Jiwa manusia ini yang diterima Putra Allah benar-benar dilengkapi dengan kemampuan untuk mengetahui secara manusiawi. Kemampuan ini sebenarnya tidak mungkin tanpa batas. Ia bertindak dalam kondisi historis keberadaannya dalam ruang dan waktu. Karena itu, Putra Allah ketika ia menjadi manusia hendak bertambah pula dalam kebijaksanaan dan usia dan rahmat. Lukas 2 ayat 52.
ia hendak menanyakan apa yang seorang manusia harus belajar dari pengalaman. Markus 6 ayat 38, Markus 8 ayat 27, Yohanes 11 ayat 34. Dan ini sesuai dengan kenyataan bahwa dengan sukarela ia mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Ya, tetapi lanjut KGK 473. Tetapi pada waktu yang sama, dalam pengetahuan manusiawi yang sesungguhnya dari Putra Allah, nyata pula kehidupan ilahi pribadinya. Kodrat manusiawi Putra Allah mengenal dan segala sesuatu yang dimiliki Allah. Dalam dirinya, bukan dari diri sendiri, melainkan berdasarkan hubungannya dengan sabda segala sesuatu yang dimiliki Allah. Ini berlaku pada tempat pertama mengenai pengetahuan langsung dan batin yang Putra Allah terjelmah memiliki tentang Bapanya. Markus 14 ayat 36, Matius 11 ayat 7, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 8 ayat 55. Dalam pengetahuan manusiawinya, Putra juga menunjukkan pengetahuan ilahi Ini, tentang pikiran hati Paman, manusiawi. coba KGK 683 jelas tuh. Sebentar. Begini. Gereja Katolik jelas pada Konsili Kalsedon. Coba. Begitu. Paman Arnold, Konsili Kalsedon rasanya teman-teman Protestan juga menganutnya, begitu, menjadikannya sebagai sebuah dogma, sebagai doktrin resmi dalam kristologi, begitu. Konsili Kalsedon kan, di situ apa? Kodrat ilahi dan kodrat apa? Manusia. Begitu. Jadi iya. Bahasanya itu loh, terminologi yang digunakan itu yang mesti diperbaiki, mungkin ya, diperbaiki. Kodrat ilahi, ya iya, roh Allah itu, begitu. Sejak kekekalan, dan kemudian kodrat manusiawinya atau manusia, begitu. Ada, iya, kita menganut itu. Ada roh insani. Ada. Jiwa insani, jiwa insani. Karena kalau kita jiwa menolak insani jiwa insani, gini, Pohon Pio. Ada beberapa orang yang belum, apakah jiwa dan roh ini sama? Coba dilihat di apa namanya di KGK. Saya baca di contohnya ya, KGK 683 ya. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus, KGK 683 nih. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Allah mengirim roh putranya dalam hati kita. Roh yang berseru Aba ya Bapa. Galatia 4:6. Ya. Pengertian harus disentuh oleh Roh Kudus. Ia datang menemui kita. Ya, ini Roh Kudus, Allah mengirim roh putranya. Dua-duanya pneuma. Kalau bicara sang putra berarti kodrat ilahi kan? Ya kan? Ini KGK 683 nih. Ya. Nih, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Allah mengirim roh putranya dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Roh putra, sang putra, apakah bukan roh Allah? Bukan. Roh sang putra, begini, penjelasannya begini. Roh Allah itu kan Kristus yang pertama, perlu kita jabarkan dulu konsili hasil apa namanya di Konsili Kalsedon. Begitu. Dui naturnya Kristus ini. Natur ilahi yaitu roh Allah kan. Begitu. Natur ilahi. Natur manusiawinya itu berbeda. Jadi ini berbeda dua aspek. Sinyal mudo itu. Roh Allah yaitu kodrat ilahinya. Dan kodrat sinyal ulang sinyal. Sinyal kah? Udah baik.
Beda, beda. Roh Allah itu ya kodrat ilahinya itu begitu. Kalau manusia ya itu kemanusiaannya berbeda, ini berbeda begitu. Walaupun datangnya dari Allah, jiwa kita kan datangnya dari sana begitu. Tapi kenapa teman-teman Kristen menyembah Yesus, tidak menyembah Allah itu Datanglah sendiri? kau Islam lagi. Kau mau apa? Kita lagi bahas yang kau mau diskusi dengan saya. Ya, tapi kenapa teman-teman Kristen menyembah Yesus, Udah tidak Ya diam menyembah Allah? kau. karena Yesus, biar udah saya mainin dia dulu. Ya karena Yesus adalah Allah, bukan Allah. Katanya sumbernya dari Allah. Allah, Sang Firman, Sang Bapa itu sang sumber. Firman juga sang sumber. Roh Kudus juga itu transenden. Ya, kenapa tidak menyembah yang sang sumber aja? Yesus juga kan sang Firman, sang sumber juga. Yesus itu kan dia yang diberi sumber itu kan. Yesus sang Firman. Kenapa kau bilang Yesus bukan sang bagian dari sumber itu juga? Terus sebelum Yesus siapa sumbernya itu? Sebelum Ya, datangnya Yesus. NRK en hologos. Pada mulanya n itu titik, hologos itu titik di mana orang nggak bisa jangkau juga. Termasuk ilahmu. Ya, sebelum Yesus lahir itu menyembah siapa? Sebelum Yesus lahir ya saya menyembah ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lah, kenapa kok setelah lahir Yesus menyembah Yesus? Ya, kita menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Allah yang Esa. Allah yang Esa itu kan satu hakikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, hakikat itu apa dalam bahasa? Kita definisikan dulu. Macet kan? Ditanya ke ilmuwan langsung macet di sini. Coba hakikat itu kita definisikan apa dulu? Ya, menurut abang apa? Iya, saya tanya kau. Kalau begitu saya berdiskusi dengan diri saya sendiri. Orang saya diskusi dengan kau, ya saya tanya kau yang jawab tuh. Jawab dulu, hakikat itu apa? Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Kan kalian hanya mengerti bahasa Arab tuh. Hakikat itu apa? Macet ini kan. Kalian ini belum sanggup diskusi dengan Kristen. Otak orang Kristen ini udah jauh di atas kalian. Kalian masih di bawah. Weh, hakikat itu apa? Pasti lagi googling si setan. Lu korek dulu itu hidungnya. Lu korek. Siapa tahu kebanyakan setan di hidung. Makanya lu bernafas lari ke otak. Otak lu mempet. Hakikat itu apa? Ya, menurut abang apa? Ditanya apa malah tanya balik. Udahlah, lu kagak ada ilmu. Ini diskusi orang-orang ini. Lu turun. Lu gak ada ilmu. Astagfirullahaladzim. Kau pergi hubungi Luga sana biar kau syahadat. Iya, Syahadat lagi. Lanjut. Kalau bodoh-bodoh kadrun yang bodoh-bodoh itu tidak usah naik. Ya. Ya baik, saya mau tambahkan sedikit Bang. Jadi pernyataan Bang Tio tadi mengatakan bahwa di Konsili Kalsedon mengatakan bahwa Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia. Itu benar. Iya. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kodrat ini sama dengan roh? Betul. Nah ini dia ini. Kalau mengatakan bahwa kodrat ilahi dan kodrat manusia itu betul, tetapi Jiwa dan pertanyaannya, roh. Begini. Oh, iya. Silakan. Ya, Paman Arnold jelaskan dulu baru nanti ditanggapi. Coba, dikasih penjelasan dulu baru Ya, nanti baik. ditanggapi. Silahkan. Baik Bang. Ya, memang di Konsili Kalsedon itu betul yang Abang Pio bilang, mengatakan bahwa Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Ya, dan mempunyai satu pribadi, yaitu firman. Nah sekarang
yang menjadi pertanyaan di sini, apakah kodrat itu sama dengan roh? Kalau sama dengan roh berarti sudah terjawab ini. Berarti memang Yesus mempunyai dua roh, ilahi dan manusia. Tapi pertanyaannya, kalau bukan kodrat ya berarti tidak terjawab. Kalau bukan roh berarti tidak terjawab. Kodrat itu bukan roh, tidak terjawab. Maksudnya saya, apakah kodrat itu sama dengan roh? Jadi misalnya dikatakan kodrat ilahi, berarti mempunyai roh ilahi. Dikatakan kodrat manusia, apakah juga itu dikatakan bahwa kalau sama dengan kodrat itu sama dengan roh, berarti dia punya roh manusia juga. Jadi pertanyaannya, kodrat ini apakah sama dengan roh? kodrat Sama dengan roh. coba di Iya, Kodrat itu bukan roh. gitu Kodrat Bang. Ya silakan. bukan Nah, bukan itu berarti. kodrat itu Ya, bukan oh roh. ya. Beda Baik, jadi ini kodrat diskusi beda masih dengan jalan, ya. Diskusinya masih jalan terus ini Bang Erka. Lanjut. Gak apa-apa, Ya. gak apa-apa. Saya suka kita. Ya, tetapi kalau Saya juga. pertanyaannya jiwa itu apakah bagian dari kodrat ilahinya? begitu. Ya, tetapi kalau pertanyaannya apakah kodrat ilahi adalah roh? Itu. Tapi kalau pertanyaannya apakah kodrat itu roh? Salah. Ya. Kodrat bukan roh gitu ya. Siap Paman. Ya, lanjut. Berbeda natur kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya ya atau bahasa kerennya, kodrat itu natur, begitu Itu betul itu. Memang hakikat. Tritunggal itu menyatakan bahwa ada dua natur di Yesus itu, yaitu natur ilahi sepenuhnya dan kemanusiaan sepenuhnya. Itu betul. Begitu. Nah, yang kita pertanyakan di sini apakah mempunyai dua roh? Silakan. Ini kita diskusi ringan aja ya. Iya, saya Begini. suka. Kodrat itu atau jiwa atau jiwa itu bagian dari kodrat, begitu. Paman Arnold paham tidak? Begitu. Dia bagian dari itu, dia bagian dari kodrat. Jadi roh ini bagian dari kodrat gitu Bang, atau gimana Bang Pedro? Manusia begini, aku coba siap. kita analogikan. Paman Arnold manusia. Sebentar, aku buka mic aja. Paman Arnold manusia atau bukan? Manusia. Ya, manusia. Kayaknya manusia ya. Iya, kodratnya manusia kan. Paman Arnold punya kodrat manusia kan, begitu, ya kan? Ya benar, kodratnya manusia betul. Saya dilahirkan kodratnya manusia betul. Iya, ada, jiwa itu terdapat ada. di dalam mana? Termasuk di dalam bagian mana itu? Jiwanya atau rohnya Paman Arnold ini masuknya di bagian mana? Di kodrat itu. Bagian dari kodrat itu juga. Bagian dari kodrat kan? Iya. Begitu, paham kan? Nah, itu. Iya paham Bang. Bang Erga gimana? Mungkin ada pernyataan lain, silakan. Ini enak ini diskusinya. Saya suka kita saling membangun. Contohnya kita buka ya pernyataan Yesus sendiri ya di dalam Yohanes 12 ayat 27. Sekarang ini Yesus ngomong, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang kukatakan? Bapa selamatkan aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ya, ada kata jiwa di sini ya. Kata jiwa di sini menggunakan kata suke ego. Suke ego ini berbicara tentang yang namanya soul ya. Bisa diterjemahkan sebagai the vital breath. Ya, vital ya, the human soul. Ya. Jiwa ya. Saya juga lagi berpikir ini. Sabar. Jiwa dan roh adalah dua aspek yang berbeda kan? Beda. Yohanes 4 ayat 12, Ibrani 4 ayat 12 coba. Ibrani 4 ayat 12. Ini yang dipakai oleh bagian trikotomi ini. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12.
Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua dan menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh. Coba kita lihat bahasa aslinya ya. Ibrani 4 ayat 12. Hebrew. Ibrani 4 ayat 12. Zon garho logos tou teokai energes kai tomoteros. Ya, terus huperpasan macaraya distomon kai ignomos. Dia menggunakan kata suga yang tadi enggak ya? Merismung. Nah, dia kata jiwa dia tetap menggunakan kata psukes, kai pneumatos. Jiwa dan pneumatos. Ya, harmonte, ya, psuke dia tetap menggunakan kata psuke kai pneuma ini. Nah, sekarang roh Yesus itu adakah pertanyaannya gini, ini pertanyaan sedikit kritis nih ya. Adakah di dalam Alkitab menggunakan kata psuke untuk Yesus? Oh, Yesus ada kata psuke, tapi Yesus juga ada kata pneuma. Ya betul, roh insani. Ada ya? Ya memang. Ada. Tapi masalahnya begini, perlu dijebarkan bahwa tidak bisa. Itu kemudian begini. Jiwa kalau menurut ini nggak terlalu berbeda ya. Pandangan gereja Katolik tetap bahwa jiwa itu kemudian adalah bagian dari kodrat, begitu. Kalau menurut Thomas Aquinas dan juga Agustinus bagian utama jiwa itu adalah bagian utama dari kodrat. Menurut Agustinus bagian utama. Menurut Aquinas jiwa itu sebagai bentuk, begitu. Jadi menurut Agustinus jiwa adalah unsur penyusun kodrat. Tapi bukan kodrat itu, berbeda. Jiwa itu bukan kodrat, tapi bagian dari atau unsur penyusun dari kodrat. Begitu. Kalau menurut Aquinas, jiwa adalah bagian kodrat. Begitu. Sama, tidak akan jauh-jauh berbeda. Pandangan-pandangan mereka dengan pandangan gereja. Begitu. Ya. Begitu paman Agustinus dari Hippo juga mengajarkan bahwa Kristus memiliki manusia sejati, memiliki tubuh dan jiwa manusia. Kata yang dipakai tadi itu adalah psuke ya. Ya, memiliki tubuh dan psuke sekaligus Allah sejati. Ya. Berpuncak pada konsili Chalcedon. Tidak selalu membedakan antara jiwa, psuke, dan pneuma ketika membahas Kristus. Ya, Bapak kita membedakan sesuatu. Iya, betul. Karena Yesus juga adalah misalkan pneuma Kristus, itu ada roh Kristus. Ya, tetapi di sini juga contohnya ada beberapa dalil ya, Bang Arnold ya. Di dalam contohnya di dalam Injil Yohanes 12 ayat 27 itu menggunakan kata jiwa, tetapi di sisi lain juga Yesus adalah ada roh Kristus yang adalah roh Allah. Tetapi hal yang diperhatikan dalam ketika ini Pimo, kita masuk lebih dalam lagi ya Pio ya. Ketika kita berbicara tentang jiwa Kristus dan juga roh Kristus ini, ya, berarti apakah kita harus melihat juga 4 unsur dalam pengajaran Kristologi Chalcedon itu? Sebentar. perlu didefinisikan dulu. Perlu dijelaskan dulu apa sih? Apakah jiwa dan roh itu dua substansi yang berbeda atau yang sama? Begitu. Itu dulu yang perlu sehingga kita tidak terjebak pada perbedaan definisi dari dua aspek ini. Coba buka dulu ini Roma BRK ya di KGK 472 sampai ya dan KGK 743 ya. Sorry. Ada elektris kah apakah ini aduh ya Allah. 472 dan 473. Coba buka dulu.
Ini dia penjelasannya. Ya, jiwa manusia ini yang diterima Putra Allah benar-benar dilengkapi dengan kemampuan untuk mengetahui secara manusiawi. Kemampuan ini sebenarnya tidak mungkin tanpa batas. Ia bertindak dalam kondisi historis keberadaannya, dalam ruang dan waktu. Karena itu, Putra Allah ketika ia menjadi manusia hendak bertambah pula. Jadi, ya, bertambah pula ya. Ya, hendak bertambah pula dalam kebijaksanaan dan usia dan rahmat. Ia hendak, ya, Lukas 2 ayat 52 ya. Ia hendak menanyakan apa yang seorang manusia harus belajar dari pengalaman. Markus 6 38, Markus 8 ayat 27, Yohanes 11 ayat 34. Dan ini sesuai dengan kenyataan bahwa dengan sukarela ia mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 7. Tetapi pada waktu yang sama, dalam pengetahuan manusiawi yang sesungguhnya dari Putra Allah, nyata pula kehidupan ilahi pribadinya. Ya, ingat ya, nyata pula kehidupan ilahi pribadinya. Kodrat manusiawi Putra Allah mengenal dan menyatakan dalam dirinya, bukan dari diri sendiri, melainkan berdasarkan hubungannya dengan sabda segala sesuatu yang dimiliki Allah. Itu berlaku pada tempat pertama mengenai pengetahuan langsung dan batin yang Putra Allah terjelma memiliki tentang Bapanya. Iya. Jadi ya, Silakan. dalam apa tadi, jiwa manusia tadi itu tambah apa ya, ditambah dengan apa ya, dengan keilahian tadi. Makanya semacam apa ya, kebijaksanaan tadi itu ya, kebijaksanaan. Jadi apa ya, tidak dua roh gitu, tapi tetap satu roh gitu ya. Saya juga pikir, tapi gini, kita masuk dalam definisi nih ya. Contohnya dalam Roma 8 ayat 9 ya, Pio ya. Ya, kita buka Roma 8 ayat 9 ya. Ini kita bicara roh nih ya. Lalu saya melihat strong number-nya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Iya kan? Nah, di sini ada dua kata, roh Allah ya, pneuma eper. Ya, ini pneuma ini apa nih? Ya. Di sini pneuma ini dia bilang ya, bicara tentang apa? Breathe spirit ya. Breathe spirit ya, spirit ya, noter mental. Kemudian ada pneuma di bawahnya ini. Ini dia punya strongnya Coba, ya, sahabat. Perka. Nah, ini di sini dia bilang mana tadi ini pneuma Kristo itu dia menggunakan apa, sahabat? Nah, Christ Spirit, the Holy Spirit. Dalam Roma 8 ayat 9. Gini, ya, RK, dalam pandangan gereja Katolik itu sebenarnya contohnya ya dalam KGK 367 itu kan tadi sudah dibacakan, ya kan? 367 kalau tidak salah. Kemudian ditunjang dengan 1 Tesalonika, dan di KGK itu kan ada 1 Tesalonika. Kadang jiwa dibedakan dari roh. Santo Paulus berdoa semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Begitu kan? Nah, ajaran gereja Katolik menafsirkan jiwa dan roh ini sama zatnya, beda pada aspeknya. Aspek yang berbeda. Begitu. Lantas apa maksudnya aspek-aspek dari kedua hal ini? Aspek dari jiwa apa, atau aspek dari jiwa atau anima itu apa? Kemudian aspek dari roh itu apa? Aspek dari spiritus itu apa? Begitu. Ada perbedaan aspek kedua aspek itu, kedua hal tersebut. Begitu, perbedaannya di aspek tapi sama zatnya. Begitu. Dalam KGK itu. Tapi dalam Alkitab Yesus mengatakan roh Allah ada padaku gitu.
Kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Kodrat ilahi kan? Betul, oke. Roh ini kan. Roh Allah kan? Oke, sekarang kita bicara kodrat, berarti kodrat ilahi. Mm-mm. Natur manusianya itu ada roh nggak? Ada. Ada. Kalau tidak sepakat dengan itu Apollinarian. Jadi mungkin begini teman-teman, salam. Ya, Saya bisa- salam. Oh iya, silakan Pak Manok, silakan. Oh, Pak Manok, silakan. Saya juga. Ya. Jadi natur ataupun kodrat manusia itu lengkap antara visible dan invisible. Visible-nya jasad, invisible-nya itu yang kemudian kita sebut ataupun bisa kita kenal sebagai rohani atau batiniah, yang punya jiwa rasional, yang berasal dari Allah. Kemudian kodrat ilahi ini yang tadi kan disebut tadi, roh Allah, roh Kristus. Nah inilah yang dikatakan dua itu tadi. Jadi pemahamannya bahwa pribadi Sang Firman mengambil kodrat manusia, natur manusia. Natur manusia ini yang punya jasad, punya rohaniah itu, batiniah itu. Dan kemudian inilah yang diambil oleh Sang Firman dalam proses inkarnasi. Jadi kalau pengertian apakah ada dua roh, kita bisa terima itu dalam konteks roh natur ilahi yang rohaniah itu, dan roh dalam konteks manusia yang punya jasad dan punya batiniah rohani itu. Konteksnya di situ. Tidak berarti bahwa roh ataupun natur manusia dan natur ilahi ini di mix menjadi satu. Itu kalau mix menjadi satu kan kita kembali kepada monoteis, kan? Jadi di situ ada tiga kemungkinan. Kodrat manusia diserap oleh kodrat ilahi, atau kodrat ilahi diserap oleh kodrat manusia, atau memunculkan kodrat baru. Kodrat baru. Itu jatuhnya eukitisme. Ya, eutik. Nah, sementara yang ada itu adalah itu tadi, bahwa kodrat manusia tetap sempurna dengan kodratnya itu, kodrat ilahi tetap sempurna dengan kodratnya itu. Terjadi hypostatic union itu. Menjadi satu, tidak bercampur. Tapi tidak bisa juga kita cerai-beraikan atau kita pisah-pisah. Bisa kita bedakan. Cara membedakan itu tadi, bahwa awalnya dia itu adalah Sang Firman, Sang Sabda yang ilahi itu. Kemudian mengambil natur kodrat manusia yang ada jasad, ada batiniahnya. Visible, invisible. Itu kalau mengacu kepada penjelasan Bapak Gereja tentang bagaimana manusia Adam itu dicipta, visible, invisible. Nah, yang membedakan nanti di sini bahwa natur manusia yang diambil ini adalah natur manusia yang tidak punya pribadi manusia. Ini ada pertanyaan Pak Manok. Ada pertanyaan, boleh kita diskusi aja. Dalam Injil Matius 26 ayat 38. Di situ saya baca ya. Kita tidak ada lag di sini. Matius 26 ayat 38 ya. Matius 26. Saya coba ayat 38. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, hatiku. Ya, coba Matius 26 ayat 38. Hati di sini dia terjemahkan menggunakan bahasa apa? Menggunakan kata apa? Matius 26. Maaf ya saya. Ayat 38. Dia menggunakan kata pesuke, jiwa. Ya. Jadi kata jiwa, hati di situ dia menggunakan kata jiwa. Ya. Kemudian saya lakukan perbandingan, berarti sudah pasti jiwa ya di sini ya. Kemudian kedua, di Injil Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Di situ dia menggunakan kata pneuma.
Berarti ini adalah roh insani yang diserahkan atau gimana? Pamanok Stontio. Ya, jadi eh, terpisahnya antara jasad dan roh ya. Jadi kalau memang dikatakan, kalau kita menggunakan istilah roh insani ya kita bisa pahami seperti itu. Tapi kalau Karena salah-salah menjelaskan juga bisa bahaya juga ini. ya itu memang repot. Karena apa? Karena kita menggunakan istilah roh insani ini risikonya begini, seakan-akan eh, apa ya, jasad itu, atau kalau kita kembali kepada manusia kita seperti biasa kita manusia ya, Hmm. pengertian roh insani itu seakan-akan roh insani itu dihasilkan oleh eh, orang tua kita, ayah dan ibu. Kenyataannya bahwa itu diciptakan Allah pada waktu konsepsi kita. Karena ada dua bagian di sini. Ada bagian yang secara apa ya, yang secara fisik beroperasi sehingga kita bisa mempunyai perasaan. Tetapi ada yang secara batiniah yang memang diciptakan Allah, diberikan kepada kita pada waktu konsepsi, pada waktu pembuahan sperma dan sel telur. Nah, itu yang kalau tadi dikatakan tentang Thomas Aquinas ya. Thomas Aquinas kan membuat apa ya, suatu klasifikasi atau pendefinisian, atau ya kurang lebih seperti Iya. itulah. Jadi ada semacam istilah vegetatif, istilah istilah apa ya, insting, dan kemudian rasional. Nah, kita manusia Yes. ini memiliki itu sampai dengan rasional. Tumbuhan hanya vegetatif saja. Dia tetap hidup. Yang menghidupkan dia itu yang dikatakan sebagai roh vegetatif atau seperti apalah, atau dikatakan jiwa vegetatif lah. Sementara untuk hewan, mereka punya dua, vegetatif dan insting, sehingga mereka punya naluri yang seperti itu, yang membuat mereka bisa hidup, tumbuh, berkembang biak sebagai makhluk hidup kan. Nah, manusia berbeda, punya kemampuan yang tadi itu vegetatif dan insting, tetapi ada satu yang memang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, tumbuhan dan hewan, yakni jiwa rasional yang diciptakan kemudian diciptakan Allah bagi manusia pada saat konsepsi. Itulah mengapa pada waktu kita meninggal, jasad kita di kuburan, jiwa kita kembali kepada Allah. Tetapi jiwa ini karena pada waktu diciptakan dia menyatu secara ini dengan pada waktu konsepsi, maka jiwa yang murni yang dari Allah ini dia eh, apa ya istilahnya, tercemar oleh daging yang oleh Adam tadi itu. Maka dosa asal itu terjadi seperti itu, yang bisa menurun seperti itu. Jiwa yang dari Allah ini kan bersih murni, menyatu dengan konsepsi manusia. Nah, konsepsi manusia ini kan sudah terkontaminasi oleh pelanggaran Adam. Sehingga itulah yang mencemari jiwa murni yang dari Allah ini. Sehingga jiwa ini, walaupun dia, katakan misalnya kita berbicara tentang bayi ataupun yang belum lahir sudah meninggal, tetap dia harus mengalami pemurnian karena dia sudah sempat tercemar oleh konsepsi kedagingan Adam yang jatuh itu. Nah, inilah yang jiwanya ini yang kemudian dalam konteks Kristus kembali kepada Allah, tetapi karena kemanusiaan Kristus, daging Kristus ini diambil dari Bunda Maria yang tidak punya yang murni, Immaculate Conception, sehingga jiwa manusia yang diciptakan untuk tubuh yang disediakan uh, bagi pada proses inkarnasi, jiwa ini tidak tercemar oleh daging, karena daging Maria yang diambil itu sudah disucikan sebelum konsepsi Roh Kudus. Itulah Immaculate Konsepsi. Mengapa? Dengan demikian maka jiwa yang diciptakan bagi jasad atau bagi kemanusiaan Kristus ini itu tidak lagi terkontaminasi, tercemar oleh dosa asal. Karena apa? Karena daging yang diambil dari Bunda Maria sudah disucikan terlebih dahulu. Sudah dibebaskan dari noda dosa awal tadi itu. Kalau kita tidak mengalami itu. Jiwa yang kita miliki diciptakan oleh Allah itu masuk ataupun menyatu pada saat konsepsi ayah dan ibu kita. Konsepsi itu membuat jiwa yang murni tadi itu tercemar. Kita kena dosa asal di situ. Paham. Oke.
Maka mengapa Immaculata Conception itu Conception menjadi itu dosa? penting berhubungan Sangat dengan penting. masalah dikotomi ini ya. Iya. Ah, Yesus Kristus ini. Jadi kita membela Immaculata itu Paman bukan kita Knox. membela Marianya. Ya, betul. Karena kalau kita sampai mengatakan kita menolak Immaculate Conception, ini akan berdampak pada masalah pemahaman teologis tentang roh Yesus ini, insani dan Iya, harus dia akan mau tidak mau terkena dosa asal. dia harus terima Immaculate Conception. Iya. Akan mempengaruhi Sebab kalau tidak, Kristus. Akan iya, kalau mempengaruhi tidak Kristus. kalau tidak begitu maka jiwa kita bicarakan tadi manusia kan, manusia yang punya jasmani, punya rohani, yang dalam konteks tadi yang berasal dari Allah itu. Hmm. Pada saat konsepsi, nah persoalan konsepsi Kristus kan konsepsi yang terjadi oleh Roh Kudus, tapi konsepsi tetap terjadi. Kalau kita manusia, konsepsi terjadi ayah dan ibu. Konsepsi Kristus terjadi oleh, makanya dikatakan apa, dikandung, dikatakan bahwa oleh Roh Kudus kan. Dalam kredo kita kan seperti itu. Betul. Nah, Immaculata mau mengatakan bahwa jiwa yang dari Allah itu yang diciptakan bagi natur manusia Kristus ini tidak tercemar oleh dosa asal karena daging yang diambil itu daging yang sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dipersiapkan khusus. Ditetapkan sejak Betul. itu yang akan lari ke Pio bawah di dalam kitab Wahyu itu kan, Maria itu yang kita Oke, silakan. bagaimana Paman Arno? Waduh, mantap. Tercerahkan sekali, mantap. Iya, ini yang jawaban yang tepat sasaran ini. Jadi jelas di situ mengatakan bahwa roh ilahi itu dari pribadi firman yang berinkarnasi. Nah, roh insani itu yang roh yang punya jasad dan batinnya itu, menurut dari penjelasan Paman Knox tadi. Ini luar biasa ini. Ya lanjut Bang Erga. Ya, betul. Pio mungkin ada ini jelas ya. Saya pikir ini memang ini harus dibahas. Ini tadi penjelasan dari Paman Knox tadi itu tadi saya tidak baca semua tadi di sini ya. Ini semua dari ini Bayar Kaya dan Bang Arnold ya. Nanti bisa buka saja di sini ya. Di KGK 469 sampai KGK ini 486. KGK berapa? KGK 469 sampai KGK 486. Nah, semua apa yang dijelaskan Om Knox tadi itu ada semua di sini ya. Karena itu kan, karena kita kembali lagi ya, karena kalau kita menolak Kristus itu tidak punya jiwa kemanusiaan atau tidak punya jiwa gitu. Karena jiwanya itu jiwa yang melengkapi kan, menyempurnakan kemanusiaan kan. Begitu. Dalam jiwa itu ada apa? Ada kehendak, ada kemudian akal budi dan lain sebagainya. Aspek-aspek yang menyempurnakan kemanusiaan dari Kristus. Pio, aku baca ya. Ini KGK 470 jelas nih. Yang tadi Paman ini ya. Karena dalam inkarnasi, dalam persatuan penuh rahasia ini, kodrat manusia disambut, bukan dienyakan. Ya, gereja harus berusaha sepanjang sejarah supaya mengakui kenyataan penuh dari jiwa Kristus yang manusiawi. Iya. Dengan kegiatan akal budi dan kehendaknya. Demikian pula tubuh manusia pribadi putra Allah yang ilahi, olehnya ia diterima. Segala sesuatu yang Kristus ada dan lakukan dalam pribadinya ada dan dilakukan oleh satu pribadi dari Tritunggal. Dengan demikian putra Allah menyampaikan cara adanya sendiri dalam Tritunggal kepada kodrat manusiawinya, baik dalam jiwanya maupun itu interpretasi dari Carl Sagan. Kristus menyatakan kehidupan Tritunggal Maha Kudus secara manusiawi. Sebab dia putra Allah dan dalam penjelmaannya dengan cara tertentu telah menyatukan diri dengan setiap orang.
Oh iya betul ya. Ia telah bekerja memakai tangan manusiawi, ia berpikir memakai akal budi manusia, memakai akal budi manusiawi. Mm, Ia bertindak Iya. atas kehendak manusiawi, ia mengasihi dengan hati Mm. manusiawi, ia telah lahir betul sih dari perawan Maria. Makanya tidak boleh menolak Immaculate Conception Tidak itu ya. bisa. Tidak Dampaknya di bisa sini karena sungguh menjadi salah Iya, satu. makanya ya Bayar Kaya, makanya Hmm. di KGK 484 ya. Saya bacakan ya. Pewartaan kepada Maria membuka kegenapan waktu, Galatia 4 ayat 4. Janji-janji terpenuhi, persiapan sudah selesai. Maria dipanggil supaya mengandung dia. Nah, seperti apa dijelaskan oleh Om Nox tadi kan? Ya kan? Nah, semua ada di sini tadi. karena Ya, itu jadi ya memang paman Arnold ya. Paman Arnold. Iya, iya. Sebentar paman Nox sedikit lagi. Paman Arnold. Ketika teman-teman menolak Immaculata Conception, gitu kan, atau terbebas dari noda dosa. Nah, di situ Jiwa ada Kristus kan kristologi loh yang menjadi konsekuensi. konsekuensi. Kristologi akan goyang di situ bagian mana? Bagian kodrat. Kodrat manusianya Kristus yang sepenuhnya manusia itu akan goyang di situ, akan runtuh. Begitu. Ketika Iya, menolak. iya, betul, Karena betul. Kristus sepenuhnya manusia. Begitu. Betul, betul, Karena betul. Kristus sepenuhnya manusia. Ini Bagaimana Dia lahir jiwa dari perawan bagaimana itu. logikanya gini, bagaimana jiwa yang berdosa, roh yang dari manusia Maria yang berdosa menyelamatkan manusia berdosa, itu tidak mungkin, patah di situ. ya dengan kata lain mau mengatakan bahwa kodrat manusia Kristus adalah kodrat manusia yang berdosa. Betul. Betul. Ini kan sangat bukan sangat non Kristiani sekali. Maka dari itu Maria Immaculata, Bunda Maria layak. Nah, ini layak. Bunda Maria layak tanpa noda dosa, Anjir. gitu. Aing Layak dia. Aing Katolik udah cukup. Bukan harus ya, bukan harus, tapi Maria layak Immaculata Conception atau layak tanpa noda dosa. Karena Kristus ada kodrat kemanusiaannya, begitu. Kecuali Ini dia naturalisme. menolak roh insani Kristus. Enggak, Iya, kalau iya, dia betul. mengatakan daging, Apolinarianisme. enggak, kalau dia mengatakan daging dibawa dari surga. Mm-mm. Akhirnya kan kita punya banyak kristologi kan. Daging Kristus ada yang bilang datang dari surga kan. Menolak bahwa itu adalah daging diambil dari Bunda Maria. Daging Nah, Bapa katanya. karena mau menolak terhadap Immaculata itu. Begitu menolak Immaculata Conception, maka sudah pasti kristologi yang sesat. Karena apa? Karena natur manusia tidak bisa lagi kita ibaratnya tidak bisa kita tegakkan secara jelas. Padahal Kristus menyelamatkan manusia. Nah, tadi sudah dikatakan oleh Pak Menerka jelas sekali bagaimana kodrat manusia berdosa mau menyelamatkan manusia berdosa lainnya. Kan menjadi tidak ini. Artinya kita mau menyangkali karya keselamatan sebenarnya, ujung-ujungnya dari ke situ. Kita jangan lihat Marianya, jangan kita bilang Maria, nggak usah, kita tidak peduli lah ke dalam konteks inilah, katakan ini. Tapi yang mau kita lihat adalah Sang Kristusnya. Bagaimana kita mau mengatakan kodrat manusia Sang Kristus yang menjadi pengantara. Ini kan bicara lagi pengantara kan. Rasul Paulus mengatakan pengantara manusia dengan Allah adalah manusia, anthropos Kristus Yesus. Coba. Iya. Bagaimana pengantara ini pengantara orang berdosa? Padahal Imam Agung dikatakan oleh Rasul Paulus Imam Agung yang tidak berdosa kan, bahkan menyerahkan dirinya kan. Tetapi karena penolakan terhadap Immaculata sebenarnya tanpa disadari oleh saudara kita yang Protestan, mereka mengatakan bahwa kemanusiaan Kristus kemanusiaan yang berdosa. Karya keselamatan bullshit. Kalau menolak Immaculate Conception. Iya, tanpa mereka sadari, mereka mau mengatakan itu sebenarnya. Itu mereka tidak sadari. Hanya karena asal bukan Katolik sebenarnya. Atau itu ditetapkan oleh Katolik. Itu tidak kita temukan secara tekstual dalam Scriptura. Saya memberikan sebuah ini Paman ya. Saya memberikan sebuah analisa dari pernyataan Santo Gregorius. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Ya kan? Sehingga butuh yang tidak berdosa untuk menolong yang berdosa. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwa roh
insani Kristus mengambil ketika inkarnasi Kristus, inkarnasi Sabda menjadi manusia melalui daging Maria, dan kalau Maria itu berdosa, konsekuensinya jiwa Kristus berdosa. Konsekuensinya roh Kristus itu ternodai juga Iya, ternodai lewat percuma. Maria. Hmm. Bagaimana sama dengannya, bagaimana mungkin jiwa yang berdosa dan roh yang berdosa menyelamatkan yang berdosa? Itu tidak bisa. Makanya coba Pio, kau hubungkan dengan kitab Wahyu yang pernah kau ngomong itu, kitab Wahyu berapa itu? Bahwa Maria ditetapkan sejak semula itu. Wahyu 13. Wahyu 13 ayat 8. Jadi itu gini. Jadi mungkin seperti ini ya. Silakan. Aku mungkin kemudian Don Scotus ya, Beato Don Scotus ya. Kemudian menjelaskan bahwa kalau kita merujuk pada Wahyu 13 ayat 8, rancangan karya keselamatan itu telah ada sejak kekekalan, bahwa anak domba itu telah disembelih sejak sebelum fondasi dunia dijadikan atau sebelum dunia dijadikan. Peran Maria sebagai ibu yang melahirkan sang sabda, ya kan? Partisipasi Maria dalam proses atau dalam rancangan karya keselamatan ini. Substansi dari rancangan, hal yang paling penting dalam rancangan karya keselamatan ini adalah hadirnya, eksisnya sang sabda. Sang sabda yang tidak berwujud, sang sabda yang abstrak kemudian mewujud. Maria berperan di sana kan. Itu hal yang sangat penting dalam rancangan karya keselamatan, dari lahir dari dalam kandungan, kemudian lahir sampai pada tersalib. Begitu. Karena partisipasi tersebut, konsepsi Maria dan konsep preventif, penebusan preventif dicegah. Jadi ada penebusan kuratif, ada penebusan preventif. Kuratif itu yang sudah jatuh kayak kita ya, jatuh kemudian diangkat. Nah, preventif itu dicegah untuk jatuh. Maria sudah dicegah, maka dari itu kenapa sampai surga menyapa Maria dengan Kaire ke karitomene, Gabriel menyapa. Jadi Maria itu sudah terkenal di surga bahwa dia itu perempuan atau materi murni di alam semesta yang tanpa cemar dosa asal. Sudah dikenal oleh surga. Maka dari itu surga menyapanya dengan ke karitomene. Plus Itu. Jadi eulogumene. Lukas 1:28 itu adalah akibat dari penebusan yang sudah terjadi sejak kekekalan oleh Maria, oleh Allah kepada Maria. Begitu. Sehingga sehingga kemudian ditunjang dengan ayat-ayat yang lain. Silahkan nanti mau merujuk kepada seperti teman-teman lain sering jelaskan ya, tapi aku jarang menggunakan itu ya. Kemudian Kejadian 3 ayat 15, kemudian nubuat Bunda Maria, segala keturunan akan menyebutku terberkati. Gitu. Bahasa aslinya ya pakai ya, terberkati. Kemudian Elizabeth ketika berinteraksi dengan Maria, mau apakah Elizabeth itu merasa heran kenapa ibu Tuhan datang mengunjungiku. Begitu. Elizabeth merasa terhormat ketika ibu Tuhan itu datang mengunjungi dia. Begitu. Di situ kan. Dan yang pertama bergejolak di situ siapa? Kan Yohanes yang bergejolak pertama kali menyambut ibu Tuhan ini. Karena pada saat itu Elizabeth kemudian kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus mengenali Maria sebagai ibu dari Allah, ibu dari Tuhan. Nah, dari situ kemudian kok kan kekaritomene atau kaire itu kan ada di dalam Efesus. Gitu kan? Efesus 1 ayat 6. Nah, baru kemudian dikaji lagi. Efesus 1 ayat 6 itu bagaimana konteksnya? Buahnya ada di mana? Sebab kekudusan, sebab karitoo di situ di mana? Efesus 1 ayat 4, dan buah dari karitoo itu ada di mana? Efesus 1 ayat 7. Begitu. Dan itu semuanya tertuju kepada Maria. Begitu, teman-teman. Hubungannya dengan Kristus. Kenapa seperti itu? Ingat tidak? Tali pusar.
Tali pusar itu kan bicara Tali tentang pusar, Kristus kristologi, Kristus yang membentuk yang materi Kristus terbentuk dari darah perempuan ini karena itu yang bernama prototipe, Maria ini. karena Tali itu kan pusar, ingat. tali pusar itu kan prototipe dari tabut perjanjian Allah yang ada isinya itu. Teman-teman, saya tambah sedikit ya. Lanjut. Kita sering dengar gini, tubuh adalah penjara jiwa, kan begitu kan? Istilah-istilah sekuler kan. Kemudian ada aliran-aliran yang model dualisme kan. Materi itu jahat, roh itu baik. Ini sebenarnya kan mau berbicara tentang dosa asal itu tadi, yang tadi saya katakan bagaimana terkontaminasi, terpapar itu. Atau Rasul Paulus mengatakan roh penurut, sementara daging lemah kan. Nah ini bicara tentang itu tadi, di mana roh yang dari Allah yang diciptakan pada saat konsepsi itu, ini kan murni, tentu tidak punya dosa. Tapi bagaimana itu, makanya sekuler ataupun yang dikatakan tadi ya, ateis-ateis, mereka mengatakan tubuh adalah penjara jiwa. Ini sebenarnya refleksi mereka terhadap apa yang terjadi di dosa Adam tadi itu. Kalau kita konekkan gini kan, roh penurut daging lemah kan? Iya, ya kan? Betul. Karena memang dia mengambil daging dari Maria itu kan? Betul. Ya kan? Kristus ini kan? Karena dalam Galatia 4 ayat 4, perempuan yang taat dengan hukum Taurat. Iya. Kalau perempuan itu tidak taat, kalau makanya kenal lagi Maria Immaculata Conception itu. Kalau Maria tidak taat dengan hukum Taurat, batal sudah di situ. Galatia 4 ayat 4 itu batal, Kristus juga batal. Iya. Jadi memang dogma Mariologi itu mau berbicara tentang Sang Kristusnya ini. Kristologi ini menjadi sempurna ditopang oleh dogma Mariologi. Itu semuanya. Kita bicara tentang, katakan, Immaculata, kita bicara tentang Perpetual Virgin, kita berbicara tentang Theotokos sudah jelas ya. Kita bicara misalnya tentang Assumpta. Ini semua mau berbicara tentang Kristologi sebenarnya. Cuma untuk sementara kita bicara dulu tentang Immaculata. Untuk yang Perpetual Virgin kita coba uraikan nanti kesempatan berikut, termasuk dengan Assumpta kan. Nah kalau Theotokos tadi sudah disebut secara jelas, ada ayatnya. Elizabeth dikatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus. Jadi pernyataan Elizabeth ini kan bukan pribadi dia, tetapi oleh karena kepenuhan Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang sebenarnya berbicara itu. Atau kalau kita berbicara malaikat Gabriel menyampaikan kabar, itu kan dia penyampai. Narasinya yang disampaikan itu kan narasi daripada Allah. Allah mengutus malaikatnya ke Karitomene. Itu kan sebenarnya itulah yang diucapkan oleh Allah. Atau kalau kita bicara kepada Rasul Petrus pada waktu pengakuan, bukan engkau tetapi Bapakkulah yang menyatakan. Nah demikian juga pada konteks-konteks yang tadi itu. Saya menyambung pernyataan tulisan dari Paman PT ya. Berarti produk Martin Luther di era modern inilah yang memang menyangkal Martin Luther itu sendiri. Karena memang Martin Luther saja tidak pernah menyangkal Immaculata Conception. Betul, Martin Luther tidak pernah menyangkal ya. Luther sangat menghormati Maria dan tetap menyebut perawan yang terberkati. Ya, dalam beberapa tulisannya Luther menyampaikan pandangan dapat dipahami sebagai mendukung gagasan bahwa Maria disucikan oleh Allah dari dosa yang tadi berhubungan dengan Padre Pio tadi sampaikan. Ya, betul. Ya, akan tetapi dia tidak mengajarkan ya, tapi dia tidak menolak Immaculata Conception di sini. Jadi produk Lutheran di era modern ini dengan sendirinya merusak pandangan teologis dari Martin Luther sendiri sih ini. Saya bilang ya, kadang-kadang ya di Komal ya. Kalian ini apa ya? Gini ya. Sekalipun Luther dalam table talk-nya ya menghina Tuhan Yesus ya dengan mengatakan berzina 3 kali lah gitu ya dalam table talk-nya. Tetapi ya
satu kata pun tulisan Martin Luther terkait Bunda Maria untuk menyangkal ya, apalagi terkait Maria Immaculata Conception ini tidak ada. Justru Martin Luther ya menerangkan itu dalam khotbah pertama di Wittenberg ya. Di Wittenberg itu tahun 1527 kalau tersalah ya. 500 ya. Antara itu ya 1523 atau 1527 itu ya. Itu dalam khotbah Martin Luther ya. Di hari Immaculata Conception itu. Iya, jelas. Jadi Kristologi di dan sini bahwa Immaculata, silakan. Yesus itu mempunyai roh insani itu, ya sesuai dengan konsep dari Tritunggal mengatakan bahwa Yesus mempunyai ilahi sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, dua natur itu. Kemudian di Yohanes 1 ayat 7 menyatakan yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Kemudian di Lukas 23 ayat 46, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kalau misalnya Yesus tidak mempunyai roh insani, tidak mungkin ini dia bisa masuk ke dunia orang mati. Ini sangat jelas ini. Berarti ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Mantap, silakan lanjut. Makanya ketika kita menjelaskan tentang itu sih, memang itu satu paket. Kalau kita menjelaskan tentang roh insani, ya harus juga menjelaskan tentang Immaculata Conception. Kalau kita tidak menjelaskan itu, rusak itu nanti situ. Bagaimana Makanya, terjadinya karya itulah penyelamatan? Galatia 4 ayat 4 rusak. Itulah penting posisi itulah kenapa kita harus memastikan posisi ibunya begitu. Tapi kan Santa Ana dan Santo Yoakim begini. Ya iya tidak ada hubungannya. Allah memberikan penebusan terhadap Maria itu tidak berhubungan dengan Santa Ana dan Santo Yoakim. Santa Ana dan Santo Joakim. Santa Ana dan Santo Yoakim tidak ada hubungan. Maria khusus, sendiri, personal. Begitu. Santa Ana dan Santo Yoakim berdosa karena berdosa asal iya. Maria tidak. Karena nanti untuk memastikan nanti Kristus ini loh. Jelas ya Bang Jan. Karena ya? di dalam Kristus Bang Jan juga kemarin itu ada apa? Di dalam pribadi Kristus itu ada apa? Kenapa? Bang Jan tadi malam ya tanya ini Bang Jan. Sudah dijawab tadi. Oke, sudah dijawab. Sudah. Ya, teman-teman, saya tambah sedikit lagi ya. Jadi ini kemudian agak sedikit menyerempet keluar, tapi ini ada punya singgungan ya. Sehingga mengapa gereja Katolik juga menolak yang namanya aborsi, kemudian menolak yang namanya penghalang daripada alat-alat KB misalnya. Karena berbicara tentang konsepsi, manusia sudah ada atau sudah jadi pribadi dan itu pada saat konsepsi, sehingga aborsi dan penguburan itu adalah pembunuhan. Padahal kalau dalam konteks yang seberang itu kan belum terjadi di situ kan. Nanti tunggu berapa minggu baru jadi manusia kan. Nah, ini mau berbicara tentang hal-hal yang tadi itu sebenarnya punya kaitannya sampai ke sana, bahwa jiwa manusia ataupun manusia itu sendiri itu sudah tercipta pada saat terjadi konsepsi itu. Itu dia sudah manusia. Walaupun organ-organnya masih tumbuh berkembang, tapi dia sudah manusia, sudah pribadi. Paman Nox, konsepsi apa prokreasi, Paman Nox? Mulai pada saat konsepsi. Ya. Kau kenapa sih? Kenapa selalu sini? Ini, Kau jangan tambah-tambah, nanti saya ganas ini. Nah, itulah kemudian konsepnya apa kemudian jadi ini kaitannya dengan yang tadi itu Theotokos itu. Karena Theotokos ini mau berbicara yang dilahirkan itu adalah pribadi ilahi yang punya dua natur itu. Kalau tidak, maka yang lahir itu nanti akan kena yang namanya adopsionisme. Kristus baru menjadi Allah setelah peristiwa baptisan di Sungai Yordan. Atau pada waktu ini sedikit singgung lagi ya tentang Martin Luther. Pada waktu berbicara tentang mengosongkan diri.
Jadi setelah setelah kebangkitan Sang Kristus, keilahiannya yang dikatakan mengosongkan diri itu kembali lagi dalam konteks itu. Jadi eh, eh, pemahamannya dia menjadi tidak utuh lagi kan. Nah, itulah dikatakan dalam konteks Theotokos tadi itu mau berbicara tentang ada yang mereka ajarkan adopsionisme itu. Theotokos itu mau menentang itu, sekaligus juga mau menentang yang dikatakan oleh si Arius ya, berbicara bahwa Arius. hanya manusia Kristus yang lahir atau Nestorian lah. Pokoknya ada area ajaran-ajaran sesat yang itu, sehingga muncullah Theotokos di Efesus kan. Lagi-lagi untuk mengatakan bahwa Sang Kristus yang lahir itu, bayi yang dipalukan itu adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Pribadi Sang Firman yang ilahi itu, pribadi kedua Tritunggal itu, itulah yang sudah hadir itu. Nah, itu Theotokos mau membentengi itu. Betul. Jadi Immaculata tadi, sekarang Theotokos. Tapi sebelum kita masuk ke situ ya, Paman Arnold ya, kebanyakan di TikTok ini kan pengajaran mereka kan ketika masuk ke sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, mereka hanya membahas bahwa kodrat ilahi dan kodrat manusia ini tanpa percampuran. Hanya itu saja yang mereka bahas, ya kan? Iya, tanpa menjelaskan secara rinci, betul. Ya, tapi sebenarnya harus kita pahami itu dalam Konsili Kalsedon itu, ya, berbicara tentang rumusan kristologi dalam Konsili Kalsedon itu ada 4 unsur. Bukan cuma satu unsur tanpa percampuran. Ya. Dalam Konsili Kalsedon itu ada 4 unsur. Yang pertama tanpa percampuran. Ya, kodrat ilahi dan kodrat manusia tidak bercampur menjadi kodrat baru. Kedua, tanpa perubahan. Tanpa perubahan ini masing-masing kodrat tetap mempertahankan sifatnya. Ketiga, tanpa pemisahan. Kedua kodrat tidak dibagi menjadi dua pribadi. Keempat, tanpa perpecahan. Kedua kodrat tetap bersatu secara kekal dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Bukan dua pribadi, itu udah hancur lagi. Ya, karena kalau kita bilang ada itu jatuhnya seperti yang tadi Paman Nok sampaikan itu. Kalau tidak memegang 4 unsur ini. Jatuhnya itu seperti Paman Nok tadi katakan itu bahwa kodrat kemanusiaan itu diserap oleh kodrat ilahi. Jatuhnya ajaran eutikisme atau monofisik. Ya, begitu ya Pak Manox ya. Iya, dan sangat jelas itu yang tadi Bang RK bacakan di KGK 470 itu sangat jelas itu. Ya. Artinya tapi begini Bang, tapi ini artinya kalau kita membahas ke roh insani Yesus ini harus berhati-hati sekali. Karena bahaya ini bisa terpeleset ini habis kita. Gitu. Paman Arnold, penggunaan kata yang perlu kita hati-hati. Contohnya begini. Hakikat, ya kan? Hakikat. Pribadi dan natur. Nah, itu perlu hati-hati. Kemudian jiwa dan roh itu perlu argumentasi soal itu, soal terminologi ini perlu hati-hati. Ketukar terminologi ini penempatannya bisa jatuh ke dalam terpleset. Iya, betul. Betul. Buktinya Arius pribadi Kristus, 2 natur. Ya, buktikan Arius kan. Ya. Arius kan dia kan mau melawan bidat juga kan. Tapi dia apa? Kebablasan dia. Akhirnya jatuh dia ke bidat. Arius. Makanya itu penjelasannya lagi juga tuh. Karena penjelasannya sekarang lagi rame juga nih. Iya, Pak Manok. Yang Erben kan. Erben itu kan menjelaskan 2 pribadi Kristus. Ini kan udah PAO nih. Ya, karena dia tidak menjelaskan tentang, maka saya bilang Erben itu kalau dia mau debat, dia debat itu tanpa silabus yang jelas ya, tanpa sesuatu yang apalah gitu. Ya, dia bilang 2 pribadi Kristus itu sudah hancur juga 2 pribadi Kristus. Terakhir dia menjelaskan roh insani itu terakhir ada berapa lagi?
Makanya Bang Justin katakan dia belajar Tritunggal salah ini. Ada sih. Justin juga apalagi tiga Tuhan dalam hipostasisnya. Iya. Ya, itu Makanya sudah tadi begini bodoh Bang sekali. Ergat. Ya, tadi saya kan di roomnya Pak Bom Bom. Memang di situ memang ditarik kesimpulan Yesus punya roh insani, tetapi tidak jelas. Itu larinya ke sini, nyambung kemana, tidak jelas. Nah, di sini baru saya tercerahkan. Oh, begini toh. Terstruktur dan sangat jelas penjelasan-penjelasan itu. Memang betul di roomnya Pak Bobo mengatakan bahwa Yesus mempunyai roh insani, tetapi tidak melalui penjelasan terperinci seperti yang dijelaskan sama paman-paman di atas sini, termasuk Bang RK dan Bang Pio ini. Ini luar biasa ini. Saya akhirnya jadi tidur nyenyak ini. Udah berpikir lagi nih. Tadi pusing sekali Dari kemarin engkau telepon saya karena ini, Kak. Iya, karena ini pusing sekali. Ini gimana ini? Sorry, Yang bro. benar di mana Saya ini? sebenarnya mau gas mereka, hanya saya juga lagi ada masalah, nanti digoreng lagi begitu kan. Nantilah. Nanti aman-aman baru gas toh gitu, Bang. Nah, kita kan tiap hari itu di roomnya Tante Ija itu gas kepalanya, Bang. Bukankah Alkitab mengatakan kalau mau membunuh ular itu remukkan kepalanya, jangan ekor atau badannya, ya kan? Gitu. Betul. Jadi kita harus gas kepalanya. Makanya saya bilang sama Tante Ija dan Bang siapa di situ, saya bilang ya memang kita kalau mau gas kepalanya, jangan badannya atau ekornya. Karena jelas kalau kepalanya remuk pasti mati. Nah, kalau misalnya kepalanya tidak remuk, ya dia bisa ini lagi bikin circle baru lagi. Kalau misalnya cuma circle-nya doang yang kita basmi, gitu Bang. Lanjut. Betul. Jadi kesimpulannya begitu ya, paman Arnold ya. Kristus Siap, punya sudah, kodrat saya paham. ilahi. Dalam kodrat itu ada jiwa dan roh di dalam situ. Kayak mana jiwa dan roh itu berpisah dengan ini? Itu bagian dari kodrat. Begitu kodrat, karena manusia sempurna manusia, seutuhnya, 100% pun salah. Tapi sepenuhnya manusia, karena Kristus sepenuhnya manusia. Yang tadi aku mau bilang kan, aspek jiwa. Aspek jiwa itu apa? Ya kan? Akal budi. Akal budi, kehendak, dan lain sebagainya. Roh itu berhubungan dengan apa? Mengenal dan bersekutu dengan Allah, diangkat oleh rahmat Allah, gitu. Dua hal ini berbeda dalam aspek tapi satu zatnya, begitu. Dan ada pada kodrat manusia Kristus itu, begitu. Itu penjelasan yang paling simpel. Itu menurutku udah paling Iya, simpel itu. sudah Begitu. Itu penjelasan yang paling sudah simpel. tercerahkan sekali penjelasan ini. Teman-teman, saya potong sejenak, saya izin turun dulu sebentar ya. Saya kebetulan lagi di timur. Iya, tadi siap. sudah- Makasih siap, banyak Pak. Pak Manox. Ya, Pak Manox, Ya. makasih banyak. Jadi ini kayaknya tinggal selangkah lagi nih saya bergabung dengan Bang RK dan Bang Pio ini. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, itulah pentingnya paman Nox ya. Pentingnya karena Kristus itu manusia, disitulah pentingnya Bunda Maria. Begitu. Makanya kita harus tahu siapa Maria, bagaimana Maria, kapan Maria, mengapa Maria. Itu 5W1H itu bagaimana Maria. 5W1H plus Maria itu atau tentang Maria itu mesti kita tahu. Begitu, karena akan berhubungan dengan Kristus. Materi Kristus. Itu aku bilang materi ya. Materi dalam hal ini tubuhnya. Begitu, tubuhnya Kristus. Karena dia lahir dari perawan Maria. Begitu. Tapi, gini Pak Pio ya. Makanya di dalam kata kecharitomene itu, kita kadang melihat hanya kata kecharitomene. Tapi kalau kita lihat juga kata eulogomene, itu dua kata itu hanya, eulogomene itu hanya disematkan kepada, kata di elogen diberkati ya. Itu hanya disematkan kepada Kristus dan Maria loh. Kalau kita klik strong number. Nggak ada eulogomene ditempatkan untuk yang mana-mana. Yang pertama Selalu di Lukas ketika 128 Kristus, itu dua di Lukas. kata sebenarnya.
Kemudian ketika Kristus Di Lukas 1:28 disambut dengan sebenarnya ada dua kata di situ. dua kata, kecharitomene Dua dan kata juga di situ, bukan cuman eulogumene. bukan cuman kekaritomene, tapi kaire. Kaire itu salam hormat, salam yang paling terhormat, hanya ditujukan. Dan masalahnya yang memberikan salam hormat itu adalah Gabriel. Gabriel itu siapa sih? Gitu. Jibril, Saking Kapernaum. terhormatnya Maria disebut dengan kata kaire. Kaire ke karitomene. Begitu. Jadi dua kata itu yang menjadi fokus sebenarnya. Cuman teman-teman lain sering menggunakan ke karitomene saja. Tapi harusnya ada kaire di situ. Kaire itu coba buka. Kaire itu apa sih? Salam hormat yang terhormat. Begitu. Kalau karitoo itu kemudian ada ditemukan juga di Efesus. Nah, tapi kita harus Ya, untuk membedakan juga Stefanus ini kan. Efesus ini. Di kisah Rasul tuh. Begitu Paman Arnold. Posisi Maria penting untuk kemudian menopang kemanusiaannya Kristus. Iya, ya, benar. Makanya gereja Katolik selalu mengimplementasikan peranan Maria itu dengan doa salam Maria itu. Salam Maria itu, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kenapa bilang doakanlah kami yang berdosa ini? Ya, seperti pernyataan Pio tadi, dalam arti bahwa Maria sudah menjadi ditentukan dari kekekalan itu. Dipredestinasikan, bahasa teman-teman Protestan yang Calvinis ya, dipredestinasikan. Gitu. Ya, memang kalau kita mau mengetahui Tritunggal ini lebih dalam, ya kita ke sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Katolik, ya kan gitu. Jadi ya memang wajar lah kalau kebingungan saya ini saya larinya ke Bang RK dengan Bang Pio. Mau lari kemana lagi? Cuma itu yang saya tahu. Bang Arnold, kalau gabung dengan kita Bang Arnold, kita teleponan sampai pagi. Bahas firman Tuhan terus. Siap. Luar biasa ini. Begitu. Ya, intinya apa? Intinya jangan lewat ya, Pak Pendeta Alex. Itu intinya. Kalau dia lewat rusak sudah. Kalau lewat Pendeta Alex mah memasuki ruangan, selesai. Selesai kita di atas. Kutukan PKL. Bang RK tahu, Pak Pendeta Alex itu tantang semua. Pokoknya pengikut tenis naik semua, saya kutuk semua. Tidak ada yang berani naik. Yang naik cuma Pendeta Lugas Nabi Lugas saja yang naik. Pokoknya kalau kita lihat, nanti Bang RK coba lihat DVD saya itu mau ketawa juga, aduh gimana ya, takut-takut juga kita. Karena ini sudah berbicara Roh Kudus lagi nih. Jadi jangan sampai menghujat Roh Kudus ini. Makanya kita tahan aja nih. Aduh ini benar atau tidak ini, kita jadi bagaimana ini kok diumbar-umbar begini nih kan. Tapi ya enggak apa-apa lah, itu kepercayaan dari masing-masing orang ya, kita hargai aja. Nanti kita itu ya, nanti baru kalau ini nanti aku kirim beberapa file ya. Begitu. Nanti Sampai kalau pada- Paman Arnold mau gabung telepon dengan kita, mau bahas-bahas seperti itu, panjang Siap, kita. saya mau sekali. Kita Saya mau bahas sekali tuh. panjang. Saya paling senang ini Tritunggal ini kalau kita pelajari, semakin kita belajar, ternyata semakin banyak yang kita tidak tahu. Iya. Semakin kita pelajari, semakin banyak yang kita tidak tahu. Ternyata banyak yang kita tidak tahu. Jadi Karena di dalam Tritunggal itu KGK luas berapa itu sekali. Paman PC tadi itu ya? Manusia Kristus itu menggambarkan apa tadi? Tentang apa? Karya keselamatan Tritunggal itu. Kalau manusia Kristus menggambarkan tentang keselamatan Tritunggal itu, mau tidak mau kita membahas Maria. Immaculata. Iya, betul. Mau Betul. tidak mau. Karena ini bicara tentang Kristus. Karena sentral itu ada di Kristus, sentralnya. Nah, kalau bicara sentral Kristus berarti ya lagi-lagi tadi ya, itu tidak bisa dipisahkan dari ya apa? Maria Bunda Immaculata Maria, tadi. betul. Iya. Iya. Secara dalam. Gini Paman Arnold ya. Kita mempelajari tentang pengetahuan yang kudus. Semoga ini. lah Paman Arnold, saya ada berkat. Saya berikan kau buku tentang bukunya bagus. Sabar, saya ambil dulu. Lanjut.
Jadi begini Paman Arnold ya. Paman Arnold kan tahu aku kan dari Saracen ya. Begitu. Iya, iya, Aku iya. dari dan aku itu tipe orang yang tidak mau hanya asal sembah, hanya asal menghormati dan lain sebagainya. Begitu. Aku harus tahu dulu Maria layak tidak dihormati. Begitu. Iya, Kristus iya, iya. layak tidak disembah. Apa sih korelasi Maria dan Kristus? Kenapa harus harus layak Maria itu disembah? Begitu. Kelayakan. Kita pertanya, harus radikal memang, harus bertanya. Gitu. Harus. Iya, harus supaya apa dapat apa namanya edukasi. Kalau kita cuma diam-diam ya, kapan kita mau tercerahkan ya kan begitu. Makanya dari roomnya Pak Pomom tadi saya belum ya Dan ketika hmm. dan ketika kemudian sudah paham atau kemudian sudah mendengar, refleksikan. Begitu. Refleksikan, berdoa, minta petunjuk sama Roh Kudus agar dituntun, begitu, dituntun kepada Amin, yang amin. kudus. Amin, amin, haleluya. Betul, Iya, betul. harus seperti itu. Tidak bisa akal kita terlalu terbatas untuk memahami misteri-misteri yang kemudian ada di dalam kekristenan ini. Yang banyaknya misteri ini akal kita tidak bisa menampung dan tidak bisa mencerna semua. Kita butuh bimbingan Roh Kudus untuk mengiluminasi, menyentuh batin kita sehingga kita bisa memahami Dia. Misteri-misteri iman itu hanya bisa disentuh dengan rasa, tidak bisa disentuh dengan akal budi, nggak mampu. Iya, iya, betul. Begitu. Rasa itu diperoleh dari apa? Proses refleksi dan perenungan kita, doa kita. Gitu. Semangat belajar. Kita sama-sama belajar. Iya dong, makanya tadi begitu saya turun dari roomnya Bom-Bom, oh pusing juga nih mikirin ini penjelasannya kok ngambang begini. Betul penjelasan mereka di sana mengatakan bahwa Yesus punya roh insani, tapi penjelasannya kan kurang puasanya. Makanya saya WA Bang RK, tapi Bang RK lagi live. Saya lihat tuh Bang RK ini ada di atas Komal dengan Bang Pio ini. Makanya tadi saya langsung naik karena tujuan saya mau tanyakan ini. Apakah Yesus punya roh insani? Dan jawabannya sudah sangat tercerahkan. Gitu Bang Pio. Karena gini, Bang Arnold ya, kalau di sana kan tadi apa ya? Memang dari masing-masing itu ada yang menjelaskan itu hampir mendekati, tetapi kelemahannya tidak ada apa ya, kayak patokan begitu. Oh seperti ini dia, gitu. Nah seperti kita barusan di sini kan, maksudnya apa ya? Kita putar-putar dengan apa ya? Dengan penjelasan dari kami masing-masing, tetapi ya ada patokan. Oh tadi kan seperti yang dibuka kan di mana di KGK 470 sampai 473 tadi gitu ya. Oh di situ gitu ya penjelasannya itu, makanya klop dengan penjelasan siapa tadi Om Nox gitu ya terkait apa ya, Bunda Maria juga di situ Betul gitu Pak. ya. Betul Lengkap Pak di Mas. situ. Kemudian saya compare dengan ayat-ayat di Alkitab 2 Yohanes 1 ayat 7 menyatakan itu, kemudian Lukas 23 ayat 46, kemudian yang dibacakan sama Bang RK tadi KGK 470, ya itu luar biasa, saya tercerahkan. Ini ada pertanyaan di bawah ini Arnold ini denomnya apa? Saya Protestan, tetapi ya tidak tertutup kemungkinan ya besok-besok ya gimana? Nanti dipikir-pikir. lanjut. Nah, ini Paman. Ini buku bagus, Paman Arnold ya. Nanti kalau saya ada berkat, saya memang kalau ada berkat saya pingin belikan Siap. teman-teman ya, belikan untuk teman-teman dalam arti bahwa kalau ada berkat, karena saya biasanya saya membelikan buku untuk teman-teman juga. Ini dari teologi sistematik ya, ekonomi keselamatan. Jadi dalam buku ini yang saya bilang penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Ya, kita perhatikan ya. Ini dari bawah ini. Batang patristika ini, akar biblika. Saya petunjuk pakai rokok lagi, maaf. Ya. Batang patristika, teologi wahyu dan iman. Ya. Dari teologi wahyu dan iman ini kita akan masuk ke dalam teologi Trinitas, Tritunggal ini. Teologi Tritunggal ini akan berbicara ke Kristologi,
ya akan bicara tentang pneumatologi. Jadi ketika Tritunggalnya hancur, maka kristologinya bakal hancur dan pneumatologinya bakal hancur. Ya. Nah, kalau di sini sudah hancur, nanti masuk ke atas tambah hancur. Ketika di sini sudah hancur, kristologi kayak Erben itu kan kristologinya hancur, babak belur. Ketika teologi kristologinya hancur, ya, ini kan berhubungan dengan pneumatologi nih. Ya kan? Ini berhubungan. Nah, dari kalau kristologinya hancur, maka teologi ilmu tentang soteriologinya, keselamatannya itu hancur total. Ya. Dan ketika ini kristologi hancur berdampak ke pneumatologi. Dan ini akan berdampak kepada ajaran doktrin eklesiologi, ilmu tentang gereja. Makanya gereja Katolik menekankan bahwa gereja dari yang dibangun oleh Kristus itu di atas dasar para rasul. Karena di sininya hancur, menolak Immaculata Conception, maka eklesiologinya hancur total di sini. Nah, dari kristologi ini, kalau dia sudah hancur, dia akan berdampak ke teologi penciptaan. Pneumatologi, sakramentologi. Bicara pneumatologi, dosa, maka akan berhubungan dengan sakramentologi ini. Makanya gereja Katolik ada yang namanya 7 sakramen itu. Nah, akar dari sini, gereja kalau pengajaran tentang gereja dan keselamatan ini, Kristus dan gereja itu tidak bisa dipisahkan. Jangan kita mengatakan Yesus yes, tapi gereja no. Kalau kita mengatakan Yesus yes dan gereja no, maka secara tidak langsung kamu akan menolak Mariologi. Ketika Mariologi kamu tolak, maka kristologinya hancur di sini. Ya, jadi sakramentologi dan teologi penciptaan semuanya Mariologi ini berhubungan dengan eskatologi itu. Ilmu tentang akhir zaman. Tetapi kalau dari bawahnya sudah hancur, apalagi dari sini batang patristika. Tidak menggunakan dasar-dasar dari patristik. Ke atas ini rusak total semua sudah. Nah, itu Iya. gereja Katolik atau kami ya dalam mewartakan pula, aku bukan pewarta, dalam sharing pengetahuan ya. Mengabarkan Hal Injil itu, ya. kalau kami menjelaskan itu, kalau aku ya khususnya ya, aku selalu menggunakan patristik ya, patristik atau pandangan bapak-bapak gereja, dan kemudian akan lari kepada biblis, begitu, sesuai tidak biblis sama patristik ini, begitu pandangan bapak gereja ini sesuai dengan Alkitab tidak, begitu, atau interpretasi dari bapak gereja ini sesuai tidak. Nah, terkait dengan tadi ya, soteriologi, eklesiologi, dan sakramentologi itu saling berhubungan. Soteriologi tanpa eklesiologi pincang, begitu. Karena Rasul Paulus itu dalam menuliskan keselamatan, selamat dan lain sebagainya, ayat-ayat yang dipakai sama teman-teman ya, surat-surat Rasul Paulus itu ditujukan kepada gereja di mana? Di Korintus, Galatia, Efesus, dan lain sebagainya. Uskup Timotius, Uskup Titus, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi ada gereja di situ. Jadi gereja berperan dalam keselamatan. Nah, di dalam gereja itu ada apa? Ada sakramen sebagai sarana keselamatan, sakramentologi. Gitu. Jadi 3 aspek itu saling berkorelasi, tidak bisa dipisahkan. Begitu, untuk kemudian soteriologi, untuk selamat. Begitu, Paman Arnold. Jadi gereja itu penting. Gereja penting, jangan bilang Yesus yes, gereja no, tidak bisa. Yesus dan gereja itu tidak bisa dipisahkan. Itu kata Rasul Paulus. Betul, sama-sama penting. Rasul Paulus mengibaratkan gereja itu sebagai tubuh Kristus. Kemudian gereja sebagai mempelai Kristus. Nah, disinilah pincangnya teman-teman ketika gereja sebagai mempelai Kristus. Fame, bentuknya fame. Gereja itu. Fame-nya Kristus. Ketika, mohon maaf.
ketika perempuan yang kemudian memimpin gereja, memimpin perjamuan kudus contohnya ya. Di situ kan ada perkawinan, begitu. Perkawinan anak domba yang terjadi. Loh kok bisa perempuan sama perempuan? Gitu. Maka dari itu dalam gereja Katolik imam itu berperan sebagai apa? In persona Christi. Maskulinnya. Gitu. Maskulin. Gereja sebagai feminim atau perempuannya, mempelainya. Gitu. Maka imam harus laki-laki karena dia berperan sebagai in persona. Jadi perkawinan itu terjadi, Kristus dan gerejanya. Gereja mempelai Kristus itu terjadi. Begitu Paman Arnold. Mantap, mantap. Ya, jadi ini malam ini saya sudah bisa tidur nyenyak ini. Dapat penjelasan yang luar biasa ini. Iya ya, dan ini bukan cuma saya ini ada 100 lebih penonton di bawah ini tercerahkan juga ini ya kan. Kalau kita bahas di atas begini ya otomatis bukan cuma kita di atas saja yang tercerahkan, tetapi penonton di bawah ikut teredukasi luar biasa. Iyalah kalau gitu Bang RK, Bang Pio, saya istirahat dulu. Ya, besok mau. Iya, baik. Iya, shalom Bang. Nanti kalau ada ini lagi saya akan tetap larinya bertanya ke Bang RK dengan Bang Pio lah. Siap. Jadi terima kasih banyak sudah mau menjawab saya punya pertanyaan dan jawabannya luar biasa. Ya, oke. Salve, shalom, selamat malam Bang. Shalom, shalom.